Siapan mood court. Ke TikTok ah. Gimana ada di channel gue. Nah ini akhirnya kelar juga World Cup. Lumayan kemarin hibernasi sebulan. Sidang etik Verdi Sambo ditolak, Polri mempersilahkan mantan Kadif Propam Polri tersebut Verdi jika Sambo bermaksud gugat menggugat Presiden Jokowi ke PT UN UN. karena tidak terima dipecat. Kadif Humas Polri menegaskan Tunggu. proses sidang kode Coba. Bukannya kemarin tuh Sambo lagi sidang ya? Emang ada ya yang bisa gugat presiden? Coba. Sambo memang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke PT UN terkait hasil dari putusan banding sidang kode etik Polri. Meski demikian, Polri menegaskan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo bersifat final dan mengikat. Oh. Oh gitu. Gugatan banding administratif. Oke. Administratif, gugatan melalui PT UN. Oh. Oke. Tunggu. Iya. Mending let's go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Mauludin dengan NIM 2003876 dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan kelas A 2020, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pengadilan tata usaha negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, langsung saja kita mulai. Mengenai penyelesaian sengketa pengadilan tata usaha negara. Dengan dosen pengampu saya yakni Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan SPD, SIP, SHMH, MSI, dan juga Bapak Kanigara Hawari, SHMH, CLA. Baik, langsung saja kita pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sengketa tata usaha negara.
Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih mengenai sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di pengadilan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal ataupun tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Ada dua alur penyelesaian sengketa tata usaha negara, yaitu yang pertama adalah upaya administratif dan yang kedua adalah gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah keberatan. Keberatan adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Lalu yang kedua adalah banding administratif. Nah, banding administratif ini adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Gugatan melalui peradilan tata usaha negara. Nah, pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan tata usaha negara. Lalu, ketentuan pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Lalu prosedur dismissal, setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dismissal atau rapat pemusyawaratan. Dalam rapat pemusyawaratan ini, ketua pengadilan berwenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan hal yang tertulis dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Nah, dalam pemeriksaan persiapan hakim, yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Lalu yang kedua adalah dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru setelah dilakukannya pemeriksaan. Persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat ataupun tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan
kecelakaan tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Baik, itu saja yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya Rizky Ahmad Mauludin, dengan ini mengucapkan undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.